Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Raila dari kelas 10 E2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai menghindari marah, gadap, membiasakan kontrol diri, dan berani membela kebenaran. Jadi, akhlak mazmumah seperti bohong, marah, ria, iri, dan malas harus dihindari karena dapat merusak diri sendiri dan hubungan sosial. Akhlak mahmudah seperti jujur, sabar, ikhlas, qanaah, dan tawadu harus dibiasakan agar hidup menjadi lebih nyaman dan penuh berkah. Dengan menerapkan akhlak mahmudah dan menjauhi akhlak mazmumah, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik, disukai orang lain, dan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Dari menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mazmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah, ada 3 pembagian materinya, yaitu menghindari diri dari sifat temperamental, gadap. Yang kedua, membiasakan perilaku kontrol diri. Yang ketiga, membiasakan perilaku berani membela kebenaran. Setiap manusia pasti memiliki emosi dalam dirinya. Tidak jarang kita menjumpai orang yang mudah marah ketika mendapatkan suatu permasalahan. Sifat mudah marah dapat mengantarkan diri kita ke dalam suatu permasalahan yang lebih rumit. Oleh sebab itu, Islam melarang umatnya memiliki sifat mudah marah. Dalam Islam, sifat marah disebut dengan istilah gadap. Jadi, teman-teman semua pada tahu nggak sih apa itu gadap? Gadap adalah sifat marah yang tidak terkontrol dan bisa merugikan diri sendiri ataupun orang lain loh. Pasti kita pernah marah ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita atau ada seseorang yang menyinggung perasaan kita. Sifat gadap adalah sikap yang cenderung mudah marah, pemarah. Orang-orang yang memiliki sifat gadap adalah orang yang mudah kehilangan akal dan mengedepankan emosi ketika marah. Perilaku gadap atau marah akan mendorong manusia bertingkah laku buruk dan jahat. Seseorang pemarah termasuk orang yang imannya tidak kuat atau lemah. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pandangan sempit, berniat untuk balas dendam, dan tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya sifat temperamental ini. Contohnya dalam faktor jasmani, faktor fisik itu bisa melalui kelelahan yang berlebihan, kekurangan zat tertentu dalam tubuh, dan pengaruh hormon. Dalam faktor psikis, bisa melalui perdebatan atau perselisihan, tanda gurau yang berlebihan, ucapan yang keji dan tidak sopan, sikap permusuhan kepada orang lain. Dari faktor-faktor ini, banyak sekali yang menyebabkan timbulnya sifat gadap ini, yaitu pemarah. Contohnya, ucapan yang keji dan tidak sopan. Pada zaman sekarang, banyak sekali teman-teman sekalian yang sering bermain ML tetapi tidak menjaga lisannya ataupun perbuatannya, sehingga itu munculnya terjadinya perdebatan atau perselisihan dan timbullah keluar kata-kata yang kotor. Game apa sih? Apa sih? Udah. San, gak usah main ML, San. Sumpah itu game haram, cok. Sekejam-kejamnya dunia lebih kejam ML. ML tuh isinya pengkhianat. I don't know what I'm doing. What's this, you fuck? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. 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 Tetapi tidak semuanya orang yang bermain itu berbicara kasar ya teman-teman. Bahkan di ML kita juga bisa melatih kesabaran, bisa melatih menjaga lisan kita agar tidak mengeluarkan perkataan yang kotor terhadap orang lain maupun pada saat kita sedang kesal. ML gak ramah. Lihat lihat Van berbicara baik, si DC juga, ya kan? Gak ada yang jahat di sini. Assalamualaikum tuh seberapa ramah Mobile Legends. Lihat tuh Isya. Masya Allah. Seramah itu teman-teman, ini cocok untuk dimainkan di bulan puasa. Allah ya Allah ya
Asik masih hidup. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita sebagai manusia punya rencana, tapi Allah juga punya rencana. Maka sebaik-baiknya rencana adalah rencana Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berpikir kita bisa melakukan apapun, itu namanya takabur. Maka usahakan ketika hendak mengucapkan apapun, ucapkanlah insya Allah. Nah, seperti itu. Tingkatan sifat temperamental yaitu gadab. Yang pertama, golongan marah berlebihan, ifrit. Golongan marah berlebihan, ifrit adalah golongan yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan sifat pemarah. Yang kedua, golongan yang tidak memiliki sifat marah, tafrit. Golongan yang tidak memiliki sifat marah, tafrit adalah golongan yang tidak bisa marah. Tafrit merupakan kebalikan dari ifrat. Golongan yang tidak memiliki sifat marah sama sekali tidak akan menunjukkan sikap marah terhadap apapun yang terjadi di sekitarnya. Ia akan bersikap acuh, tidak peduli, dan tidak memiliki hasrat untuk melakukan sesuatu jika mendengar hinaan atau himbauan. Golongan yang memiliki sifat tafrit termasuk golongan yang tercela dalam pandangan Islam. Dan yang ketiga adalah golongan yang mampu berlaku adil dan profesional, i'tidal. Golongan yang mampu berlaku adil dan profesional, i'tidal adalah golongan moderat, tengah yang berada di antara ifrat dan tafrit. Seorang yang memiliki sifat i'tidal tidak akan kehilangan sifat pemarah sama sekali, tetapi akan marah hanya pada saat-saat tertentu dengan kemarahan yang profesional. Sifat marah yang profesional artinya marah yang ditimbulkan karena suatu yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membela Islam dan pemeluknya. Nah, jadi gimana sih cara mengendalikan sifat temperamental? Yang pertama, kita bisa membaca ta'awudz. Yang kedua, kita bisa merubah posisi. Kalau sedang marah dan keluar, duduk dulu supaya dengan posisi rendah itu lebih tenang. Jelas? Kalau enggak, rebahan dulu. Turun dulu, turun. Kalau masih terbawa, setan masih provokasi, maka padamkan dengan air. Wudhu. Sholat 2 rakaat supaya tenang. Karena sholat itu menyatukan semua bentuk zikir. Doa ada di situ, istighfar ada di situ, tawakal ada di situ, sehingga ketika turun sujud lebih tenang keadaan dirinya. Yang ketiga, diam atau tidak berbicara. Yang keempat, berwudu. Yang kelima, mengingat wasiat Rasul dan janji Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berulang kali memberikan nasihat ketika seseorang memintanya, yaitu janganlah engkau marah. Beliau juga menyebut balasan yang luar biasa apabila seseorang mampu menahan amarahnya. Sebagaimana sabdanya, yang artinya, barang siapa yang mampu menahan amarahnya, sedangkan bisa saja ia meluapkannya, Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan para makhluk yang lain pada hari kiamat untuk memberikan pilihan baginya bidadari yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud. Ya Rasulullah, beri saya nasihat, la taghdab, jangan marah. Apalagi ya Rasul, jangan marah. Apalagi ya Rasul, jangan marah. Nabi mengingatkan berkali-kali bahwa marah itu bahaya, marah itu bahaya. Bahkan karena marah seorang anak bisa menyakiti orang tuanya. Itu semuanya pintunya marah. Jadi di antara madakhil syaitan fi qalbi ila qalbi mukmin atau ila qalbin nas, jalan masuknya syaitan ke dalam hati seseorang itu yang paling berbahaya adalah al-ghadab, marah. Marah ini bukan hanya amarah tetapi juga emosional yang tidak stabil. Memang apa aja sih yang kita dapat jika kita menghindari sifat temperamental? Ketika anakala seseorang mampu menahan amarahnya, maka ia akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan serta terhindar dari kerugian, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar, yaitu surga yang luas bagi seseorang yang mampu mengendalikan amarahnya. Kansa, latakdok walakal jannah. Janganlah kamu marah. Niscaya bagimu surga. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu membiasakan perilaku kontrol diri. Perilaku kontrol diri itu gimana sih? Mengendalikan diri atau kontrol diri, mujahadah, an-nafs adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah atau tamak dan sifat-sifat tercela lainnya. Melakukan mujahadah an-nafs tidak mudah, sehingga membutuhkan kesabaran dan kesungguhan hati.
Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor, salah satunya naik turunnya iman seseorang. Rasulullah SAW menyebutkan orang yang paling kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya saat amarah. Sebagaimana sabdanya dalam hadis yang artinya, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikannya diri ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kontrol diri merupakan salah satu aspek penting untuk meraih suatu keberhasilan. Selain aspek kewaspadaan, inisiatif, dan kepastian tujuan, kontrol diri dapat juga disebut disiplin diri karena menyangkut komitmen dan pengendalian diri. Mengimplementasi sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Gimana sih cara untuk menerapkan dan mengimplementasikannya? Pertama, memikirkan risiko dan akibat dari setiap perbuatan. Seorang mukmin yang baik akan senantiasa berpikir dan mempertimbangkan akhir dari setiap perbuatannya. Dengan menahan diri sejenak, berpikir sebelum bertindak, menggunakan logika dan akal sehat untuk memikirkan akibat dan setiap tindakannya, akan membuat seorang mukmin terhindar dari perbuatan yang buruk. Yang kedua, bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Penerapan sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Tergesa-gesa adalah salah satu sifat setan karena merupakan sifat gegabah, kurang berpikir, dan hati-hati dalam bertindak. Yang ketiga, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu amalan yang dianjurkan untuk dilakukan setiap muslim secara rutin adalah memperbanyak zikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir adalah salah satu metode untuk meredam konflik dalam jiwa setiap mukmin. Banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh apabila kita gemar berzikir, yaitu makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menenangkan jiwa, menambah pahala, serta menyejukkan hati yang sedang gundah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang keempat, berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu implementasi dari sikap kontrol diri bagi seorang mukmin adalah dengan berdoa memohon kesabaran, ketabahan, dan kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya senantiasa sanggup menerima dan menghadapi cobaan sesuai dengan kadar kekuatan dan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Kontrol diri ini sangat penting loh, karena kan kontrol diri mutlak diperlakukan dalam membangun harmonisasi dan kehidupan sosial. Kontrol diri akan menuntun manusia untuk lebih bijaksana, menempatkan seseorang pada posisi yang layak dihormati, dan menjauhi tindakan-tindakan agresif yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang pertama, menjaga kehormatan diri. Ini sangat penting karena seseorang dengan sense of dignity atau kepekaan terhadap harga diri dan martabat dirinya yang rendah biasanya juga memiliki kontrol diri yang rendah. Seseorang yang memiliki martabat yang tinggi akan menjaga dan mengendalikan setiap tutur kata, perilaku, dan tindakannya agar tidak menyakiti orang lain. Lalu, ini juga bisa untuk terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain. Kontrol diri merupakan salah satu cara dari dalam diri seseorang untuk menahan mengendalikan keinginan untuk melakukan sesuatu yang dapat berakibatkan buruk bagi diri seseorang dan orang lain, seperti sifat serakah, tamak, rakus, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran yang jernih. Apabila seseorang muslim mampu mengendalikan diri dan mengelola emosi dengan baik, maka ia akan terhindar dari perasaan stres, tertekan, dan kesulitan untuk berpikir dengan jernih dan fokus. Oleh karena itulah, pentingnya konsep pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari, agar kita mampu mengelola kecerdasan emosional agar tidak mudah terbawa perasaan dan mampu menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi dengan pikiran yang tenang dan jernih. Nah, kalau contoh sikap perilaku kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja sih? Nah, kayak gitu. Ya, jadi kayak saya mengajarkan kepada kalian itu ibarat kenapa Cici itu ibarat
dunia, ya kan? Cici yang saya kejar tadi itu ibarat dunia, dan kita itu ibarat atlas. Kalau kita mengejar dunia nggak dapet, tapi kita sudah meninggal dunia. Jadi kalau kita mengejar dunia, kita kejar, belum sampai kekejar itu dunia, kita udah meninggal dunia. Tapi kalau kita mengejar agama, insya Allah dunia mengikut. Perumpamannya seperti itu. Jadi jika diibaratkan dunia ini bayangan, maka agama itu sebagai matahari. Kalau kita mengejar matahari, bayangan mengikuti, ya kan? Kalau kita mengejar bayangan semakin menjauh. Seperti itulah ibarat kalau kita mengejar dunia, kayak gitu. Paham ya? Paham? Ketik paham di kolom komentar. Paham? Masya Allah paham. Yang pertama, tidak menciptakan keributan dan perselisihan dalam keluarga. Kedua, menerapkan perilaku disiplin dan mengerjakan tugas sekolah. Yang ketiga, taat pada aturan dan tata tertib sekolah. Yang keempat, menghormati guru dan karyawan sekolah. Yang kelima, hikmah dan manfaat perilaku sikap kontrol diri. Nah, seorang yang mampu mengontrol dirinya dengan baik akan memperoleh banyak sekali dampak positif. Adapun hikmahnya dan manfaatnya yaitu mampu menahan emosi dengan baik, terhindar dari sifat tercela, terhindar dari kesalahan pahaman dengan orang lain, sabar dalam menghadapi ujian, serta mampu bersosialisasi dengan baik di dalam masyarakat. Nah, yang ketiga adalah membiasakan perilaku berani membela kebenaran syaja'ah. Nah, kalian pada berani gak sih untuk membela kebenaran atau takut-takut nih? Nih, dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai seorang muslim dituntut untuk senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar. Kita tidak boleh ragu dalam hal kebenaran. Sikap berani dalam membela kebenaran dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam membela kebenaran akan ajaran Islam kepada kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin kala itu tanpa rasa takut mendakwah ajaran Islam. Sikap terpuji itulah yang wajib kita teladani, yakni berani dalam membela dan memperjuangkan kebenaran atau dalam Islam disebut dengan istilah syaja'ah. Nah, apa sih membela kebenaran itu? Jadi syaja'ah dalam bahasa Arab berasal dari kata syajua yasju syaja'atan yang artinya pemberani atau teguh. Sifat syaja'ah dapat diartikan keberanian yang berlandaskan kebenaran, dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari sifat syaja'ah adalah jubun, pengecut atau penakut. Keberanian, yaitu syaja'ah, merupakan jalan untuk mewujudkan sebuah kemenangan dalam keimanan. Tidak boleh ada kata gentar dan takut bagi muslim untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya surat Al-Imran ayat 139. Nah, kalau untuk implementasi dalam kehidupan sehari-hari untuk membela kebenaran itu gimana ya? Jadi, pertama, berani menghadapi musuh di medan pertempuran, jihad fisabilillah. Dalam konteks ini, keberanian yang nyatanya adalah keberanian sebagaimana yang dicontohkan oleh generasi pertama umat Islam. Mereka tidak takut menghadapi kematian, tidak terjebak pada hubu ad-dunya, dan lebih mencintai kehidupan akhirat, sehingga ketika datang panggilan jihad, maka mereka akan menyambut dengan semangat yang tinggi. Emangnya jihad fisabilillah itu hanya bisa berperang aja ya? Lalu kalau pada generasi sekarang, gimana dong kita mau berperang? Namun dalam konteks kehidupan abad 21 saat ini, tentu saja jihad fisabilillah tidaklah harus terjun langsung ke medan perang. Namun jihad dalam bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Tapi apa sih amar ma'ruf nahi munkar itu? Jadi amar ma'ruf nahi munkar adalah ajaran dalam Islam untuk menyeru kebaikan dan mencegah keburukan. Contohnya seperti mendirikan sholat, membantu orang lain, mengajak teman untuk berbuat baik, mengajak teman untuk menjauhi perbuatan buruk, mengajak teman untuk berbuat jujur. Emangnya kenapa sih harus memilih pertemanan yang baik? Karena dalam Islam, lingkungan pertemanan yang baik penting karena dapat membantu seseorang membangun karakter dan kehidupan yang baik. Teman yang baik akan saling mendukung dan mendorong untuk melakukan kebaikan, sehingga meningkatkan kualitas iman dan ibadah. Pada
pada masa sekarang di tanah suci Palestina, saudara-saudara kita sedang berjuang dengan segenap jiwa dan raga. Mereka adalah bagian dari kita, saudara seiman yang mempertahankan kehormatan tanah air dan hak-haknya dari penjajah dan ketidakadilan. Di tengah keterbatasan dan kepungan musuh, mereka tetap teguh berperang pada iman dan jihad fisabilillah. Setiap tetes keringat, air mata, dan darah yang mereka korbankan adalah bukti cinta mereka kepada Allah dan tanah kelahiran mereka. Sebagai saudara seiman, tidak sepatutnya kita tidak melupakan mereka. Kita mungkin tidak berada di medan juang bersama mereka, tetapi kita bisa membantu dengan doa, dukungan, dan kepedulian. Sebab perjuangan ini bukan hanya milik mereka, tetapi milik seluruh umat Islam. Semoga Allah memberikan mereka kekuatan dan kemenangan. Nah, yang kedua, berani mengatakan kebenaran. Pada tatanan kehidupan saat ini, tidak semua orang loh berani untuk mengatakan kebenaran, karena khawatir terhadap risiko yang akan ditanggungnya. Lebih banyak orang yang tampil menjadi pengecut, bermain aman dengan menyembunyikan kebenaran yang diketahuinya, karena takut menghadapi risiko yang akan ditimbulkannya. Yang ketiga, berani menyimpan dan menjaga rahasia. Menjaga rahasia adalah perkara yang sangat penting, tetapi sulit untuk dilakukan pada era kemajuan teknologi saat ini. Tidak semua orang mampu menyimpan rahasia. Dalam hitungan detik, seseorang yang tidak amanah akan mampu menebar aib dan rahasia orang lain dengan membuat broadcast message melalui media sosial. Yang keempat, memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Seseorang yang memiliki keberanian haruslah diimbangi dengan daya tubuh yang besar, karena ia akan menghadapi kesulitan, penderitaan, dan resiko yang akan terjadi. Contohnya, peristiwa yang dialami Bilal bin Rabah yang memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa dalam menghadapi siksaan kaum Quraisy untuk mempertahankan akidah dan keyakinan Islam dalam dirinya. Yang terakhir, mampu mengendalikan hawa nafsu. Nah, ini juga sangat penting loh, karena Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang disebut pemberani bukanlah orang yang kuat berkelahi, melainkan orang yang mampu mengendalikan nafsunya dengan baik, karena menghindari murka dan berharap berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa aja ya faktor-faktor sikap berani membela kebenaran kehidupan? Pertama, harus merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mencintai kehidupan akhir. Yang ketiga, tidak takut kepada kematian. Yang keempat, tidak ragu dengan kebenaran dan keadilan. Yang kelima, tidak memiliki sifat materialistis. Emangnya ada ya hikmah dan manfaat untuk dari sikap berani membela kebenaran ini? Ada dong, ada 3. Yang pertama bagi diri sendiri, yang kedua bagi keluarga, dan yang ketiga bagi agama, negara, dan bangsa. Nah, bagi diri sendiri, seseorang yang memiliki sifat syaja'ah akan selalu bersikap dewasa dan menghadapi semua permasalahan. Ia berani menegakkan kebenaran dan tidak menyetujui hal mungkar. Seseorang yang memiliki sifat syaja'ah akan senantiasa mendahulukan perilaku taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan urusan duniawinya. Bagi keluarga, perilaku syaja'ah akan memberi manfaat bagi anggota keluarga. Sebuah keluarga yang menerapkan perilaku syaja'ah akan hidup dengan tentram. Sifat syaja'ah akan mendorong mereka untuk berani berjuang dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan bersikap qanaah terhadap segala sesuatu yang mereka terima. Nah, yang terakhir, bagi agama, negara, dan bangsa. Jika seluruh warga negara Indonesia memiliki sifat syaja'ah, maka negara kita akan menjadi negara yang kuat, maju, dan terhindar dari berbagai bentuk tindakan yang melanggar norma-norma agama seperti korupsi, tindakan kriminal, peredaran narkoba, dan sebagainya. Pada saat pembuatan video ini, juga ada loh sikap kontrol dirinya yang mengontrol amarah dan sabar kita. Karena pada saat pembuatan video, banyak sekali gangguan-gangguan seperti suara-suara berisik, ataupun juga salah pengucapan kata. Makanya Nabi mengatakan ketika ditanya, ya Rasulullah beri saya nasihat, la taghdab, jangan marah. Apalagi ya Rasul, jangan marah. Apalagi ya Rasul, jangan marah. Nabi mengingatkan berkali-kali bahwa marah itu bahaya, marah itu bahaya. Bahkan karena marah seorang anak bisa menyakiti orang tuanya. Itu semuanya pintunya marah. Jadi di antara madakhil syaitan fi qalbi ila qalbi mu'min atau ila qalbi nas, jalan masuknya syaitan ke dalam hati seseorang
orang itu yang paling berbahaya adalah al-ghadab, marah. Marah ini bukan hanya amarah tetapi juga emosional yang tidak stabil. Kecewa bagian dari marah, kemudian membentak bagian dari marah, protes atau mempertanyakan sebuah ketentuan Allah dalam takdir hidupnya juga bentuk dari marah. Sehingga kalau kita nggak bisa mengendalikan marah kita, kemungkinan besar kita akan dikendalikan oleh syaitan.